Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya, sahabat kasih, saat ini kita akan membahas mengenai gempa bumi yang terjadi di Turki ya, di mana peristiwa ini menelan korban jiwa yang cukup banyak ya. Ada 1.200 orang meninggal dunia, saudara kasih Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, tentunya juga ya meninggalkan kehancuran yang cukup parah. Saudara kasih Tuhan, negara Turki sesungguhnya ya memiliki kaitan sejarah ya di dalam Alkitab ya, di mana jemaat mula-mula itu lahir ya di Turki, atau di dalam Alkitab disebut Asia Kecil, saudara kasih Tuhan, di mana di sana terdapat yaitu jemaat-jemaat yang pernah juga disurati oleh Yohanes ketika di Pulau Patmos ya. Rasul Yohanes pernah mengirim surat kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil atau di Turki, saudara kasih Tuhan ya. Ya, saudara kasih Tuhan ya, jemaat-jemaat tersebut yaitu jemaat yang ada di Efesus, di Smyrna, kemudian di Pergamus, di Tiatira, di Sardis, di Philadelphia, dan juga di Laodikia. Itu terdapat di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-11. Saudara kasih Tuhan, di zaman Kaisar Konstantin, saudara kasih Tuhan ya, kekristenan mengalami masa keemasan. Saudara kasih Tuhan, di mana kekristenan itu menjadi agama negara, saudara kasih Tuhan. Ya, tetapi akhirnya kekristenan harus mengalami kehancuran, saudara kasih Tuhan, ketika muncul gereja timur, yaitu gereja ortodok, dan juga gereja barat, yaitu gereja Katolik Roma. Dan akhirnya ibu kota Kekaisaran Bizantium, yaitu Konstantinopel, jatuh ke tangan Kesultanan Ottoman. Dan akhirnya kekristenan mengalami kondisi yang sangat-sangat terpuruk, sehingga akhirnya hanya 2 gereja yang mendapat izin, yaitu gereja ortodok Yunani dan juga gereja ortodok Armenia. Saya kasih Tuhan, apa yang terjadi di Turki sekarang ya, karena setelah Turki dikuasai oleh yaitu pemerintahan Tayyip Erdogan, saya kasih Tuhan ya, agama Muslim menjadi agama mayoritas di sana dan kekristenan menjadi minoritas. Bahkan Hagia Sophia, saya kasih Tuhan, itu dijadikan sebagai masjid. Sahabat yang kasih Tuhan, apakah peristiwa gempa bumi yang terjadi di Turki ini adalah sebuah peringatan dari Tuhan atau ajab? Ya, mari kita akan lihat tanggapan yang disampaikan oleh Paul Jang berikut ini. Selamat menyaksikan. Shalom Indonesia Diaspora. Luar biasa saudara, malam ini tema kita Turki diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa saudara ya, 1.200 orang meninggal saudara ya, 1.200 orang meninggal. Nah, mana nih Turki ya, Turki gempa 1.200 meninggal. Ngerti ya saudara ya. Breaking, korban tewas gempa dahsyat Turki tembus 1.200 orang. Ngeri saudara ya. Nah, kita berduka ya, 1.200 orang meninggal ya, 1.200 orang di Turki diazab saudara ya, diazab oleh Allah. Luar biasa saudara ya, dosa apa ya 1.200 orang ini ya meninggal, padahal mereka baru membela agama Allah ya saudara ya. Mereka baru teriak-teriak Allahu Akbar, boikot Swedia, mengutuki Swedia saudara ya. Mereka bakar itu salib ya kan, mereka bakar itu salib ya kan, bendera yang ada salibnya itu dibakar kan sama mereka kan, salibnya dibakar. Saudara bayangin. Mau ngomong apa lagi saudara ya, Anda mau belajar tentang azab bagaimana nih, padahal Turki ini yang membela agama Allah, gereja pun ya dijadikan masjid saudara. Betapa hebat prestasi agama Allah ini saudara ya, tapi masih saja haus darah, tidak terima saudara, dibunuhnya 1.200 orang, angkanya keramat ini 1.200 orang ya dibunuh ini saudara ya sama Allah saudara. Ngeri nggak saudara? Ngeri dong, masa nggak ngeri sih saudara, masa kurang sih? Waduh, sementara Swedianya tambah kaya saudara, Swedianya yang bakar Al-Quran tambah diberkati sama Allah saudara. Kalau diberkati Allah, nggak bisa, Allah mana bisa berkati saudara ya. Swedianya tambah makmur saudara ya, tambah kaya. Sementara Turki yang boikot sama ngutukin Swedia malah diazab. Swedia ini nyembahnya siapa saudara? Masa nyembah dewa Thor saudara, dewa Odin, Viking saudara? Masa nyembah Viking, nyembah dewa Thor, dewa Odin? Enggak ya, enggak juga saudara ya.
Ya pokoknya mereka nggak ada urusannya dengan agama, tetapi itu yang terjadi ya. Ketika mereka membakar Al-Quran, mereka justru diberkati, ya. Sementara orang-orang yang menghina Tuhan Yesus kayak Ahmad Dedat, ya kan? Nah, ini Anda mesti belajar mengubah mindset Anda tentang azab ini, saudara. Kalau Turki yang membela agama Allah dengan sungguh-sungguh ini aja diazab sama Allah lagi, gimana saudara ceritanya? Ya, Anda kepikir nggak saudara bagaimana azab itu bekerja? Anda coba pakai dengan logikamu. Anda mau berpikir tentang apa tentang azab ini saudara? Ngeri saudara ya? Tentang azab saudara ya. Ini pelajaran lagi tentang azab. Orang-orang Islam ini bersorak-sorai ketika Saifuddin MKC Gratia Pelo. Terus siapa lagi itu yang kartunis Muhammad. Wah, diazab Allah. Saifuddin dianggap diazab Allah, MKC diazab Allah, Gratia Pelo diazab Allah. Kartunis itu ya, kartunis Muhammad yang mati di jalan tol itu diazab sama Allah, saudara. Saudara kebayang nggak sih yang namanya azab itu apa, saudara? Lalu kenapa Joseph Paulusang tambah sugih, saudara? Kenapa Joseph Paulusang tambah ganteng? Kenapa Joseph Paulusang itu tambah, ya kan? Joseph tambah ganteng, isinya tambah cantik, ya, anaknya pinter-pinter. Wah, kenapa, saudara? Lalu Saifuddin MKC Gratia Pelo dianggap diazab oleh Allah, saudara. Wah, ini rahasia ilahi. Benarkah Saifuddin diazab Allah? Bukan, saudara ya. Saifuddin itu diazab sama istrinya, saudara ya. Diazab sama istrinya ya. Mungkin saya nggak tahu kenapa. Ya kan macam-macam ya. Bisa jadi karena Saifuddin sudah tua ya, lato-latonya sudah tidak bekerja, istrinya masih doyan lato-lato ya. Kita nggak ngerti, saudara ya. MKC diazab sama si Napoleon Bonaparte, saudara. Gratia Pelo diazab sama Hani Christian. Kartunis Muhammad ini ini ya saudara ya, itu settingan ya, itu kecelakaan ya. Ada yang nyelakain orang Islam, saudara ya. Nanti kalau saya mati ada yang gorok itu berarti itu bukan Allah. Kalau saya mati sambil geledek, nah itu baru itu diazab, saudara ya. Kalau saya mati sambil geledek itu diazab sama Allah mungkin ya. Tapi kalau saya matinya disembelih orang, berarti orang yang bunuh saya. Ngerti nggak, saudara? Anda harus bisa bedain. Nah, sekarang coba kita lihat. Isyata azab ya. Nah, Irina Handono. Anaknya mati. Stephen Indra, anaknya mati, dia sendiri juga mati. Siapa lagi, saudara? Yahya Waloni, anaknya mati. Bisa sama semua ya. Hani Christian, anaknya mati, saudara. Ini anaknya bisa mati. Yudi Mulyana dulu ya. Yudi Mulyana, anaknya Down syndrome, saudara. Saudara ya. Nggak ada yang bunuh loh, saudara. Saya nggak ngasih racun sama anak Irina Handono loh. Kenal aja kagak. Saya nggak pernah ngeracunin anaknya Stephen Indra loh. Ya saya nggak pernah ngeracunin anaknya Yahya Waloni, apalagi Hani Christian, saudara. Nggak pernah saya racun loh. Nggak ada saya suruh orang Kristen ngeracuni mereka, atau ada nggak orang Kristen yang ngeracuni anaknya mereka. Nggak ada loh, saudara. Mereka mati sendiri loh, saudara ya. Tidak ada campur tangan manusia di situ. Beda tadi ya. Saifuddin, siapa lagi tadi? Aceh, itu campur tangan manusia. Gratia Pelo, itu campur tangan manusia, saudara. Ahmad Dedat. Siapa lagi, saudara? Apalagi saya sebutkan? Itu Mega Fitria. Mega Fitria, sekeluarga mati, saudara. Satu keluarga mati. Siapa lagi, saudara? Wah, ngeri, saudara ya. Anda kepikir nggak, saudara, bedanya di mana? Ya saya tambahin lagi nih, Agustan misalnya. Ya misalnya nih, ini kan boleh aja kan kita tambahin. Wah, ini masih panjang lagi sampai nggak cukup nih halamannya, saudara. Yang diazab tanpa ada campur tangan manusia. Siapa lagi, saudara?
Anda mau siapa lagi? Loh nanti saudara jangan nggak percaya saya. Kalau anaknya Agustan, kalau nanti ini kan punya kawin ya, punya anak, anaknya nanti bisa mati saudara. Atau kalau si Zelda itu sampai jadi Islam, jangan-jangan dia yang mati nanti. Oh, ini pola loh saudara. Ini kan pola. Ini pola saudara. Pola, sebuah pola kan. Kalau tadi ada campur tangan manusia, artinya orang Islam yang mengazab, saudara, ya kan? Kalau ini pola, nggak ada yang campur tangan, saudara. Moko Ginta mati, padahal di tahun itu berapa bulan setelah Moko Ginta mau bunuh Yudi Mulyana, Moko Ginta ya. Wah, coba kita ulangi lagi ya, ulangi lagi yang ini. Soalnya terlalu banyak, saudara ya, terlalu banyak. Irina Handono, Stephen Indra, siapa lagi tadi? Yahya Waloni, Hani Christian, Ahmad Dedat, Mega Fitria, Yudi Mulyana waktu jadi Islam ya, waktu Islam. Siapa lagi saudara? Mega Fitria, Yudi Mulyana. Siapa lagi tadi ya? Wah kan lupakan jadinya kan. Agustan ya, kalau mau dimasukkan ya. Kalau mau dimasukkan. Moko Ginta. Siapa lagi saudara? Sebut. Banyak lagi ya, belum negara nih saudara nih. Belum negara nih. Ini belum negara nih saudara ya. Indonesia. Oh Indonesia diasap saudara itu ya. Bolak-balik diasap tsunami itu ya. Indonesia tsunami. Tsunami. Mana lagi saudara? Tsunami, gempa bolak-balik Indonesia ya. Turki. Oh coba saudara. Mekah kebanjiran. Banjir, musibah kerang apa? Keren itu ya, keren sama apa lagi itu ya, Mina, terowongan Mina, mana lagi saudara, Tengku Zulkarnain, Tengku Zul, siapa lagi saudara, wah masih banyak lagi saudara ya di asap. Anda mau cerita apa lagi coba? Itu asap saudara. Wah urutannya banyak, Anda mau cerita asap coba, Anda sekarang rubah. Arifin Ilham, Ustadz Arifin. Siapa lagi saudara? Wah banyak lagi saudara ya, itu asap tanpa campur tangan manusia. Kalau orang di penjara itu Anda tanggung ke manusia ya. Ustadz Maher ya, Sony Maher itu ya, Sony Maher. Ya UJ. Ya, itu asal wah ini nggak kelar-kelar nih, ini sampai mengsol tulisannya nih, sampai melintas karu-karuan nih saudara. Belumnya negara-negara nih, Turki, Mekah, Syria, ya kan? Nah, lagi saudara, di asap saudara. Anda mau cerita asap? Apa itu asap saudara? Ya, Anda lihat asap tanpa campur tangan manusia. Kalau tadi yang kartunis Islam itu, yang kartunis Muhammad itu kecelakaan karena mobilnya dirusak saudara, ya, mobilnya dirusak, ya kan? Terus siapa lagi itu? Ada yang bakar Al-Quran terus mobilnya dibalik itu ya, itu namanya campur tangan manusia itu. Tapi kalau Turki gimana coba Turki? Dia baru mencaci maki ya, mengutuki Swedia dan Belanda saudara ya. Itu namanya apa saudara namanya? Anda coba pakai otakmu saudara. Coba pakai otakmu definisi azab. Kalau Anda bisa memahami yang saya ngomong, Anda akan mengerti saudara. Ternyata Allah Islam itu mengazab umatnya sendiri. Ya, mereka kurang berbakti apa saudara? Mereka kurang membela agama Islam apa saudara?
sampai jelek-jelekin orang Kristen, sampai memfitnah-fitnah, ya. Dan bukan cuma memfitnah, bahkan orang-orang Kristen pun banyak yang dipenjara oleh mereka, saudara. Masih kurang apa, saudara? Masih kurang apa lagi mereka? Ya, Turki masih kurang apa ibadahnya sehingga negaranya tambah kere, ya, melarat mau bangkrut. Bahkan gereja pun dijadikan masjid. Masih kurang apa berbaktinya si Erdogan ini sama Allah Islam, saudara? Masih kurang apa? Kenapa masih diazab juga? Otakmu dipakai, Slim. Ya, otakmu dipakai. Belajar kamu berpikir. Sehingga kamu ngerti apa itu azab. Wah, kalau Anda mengerti apa itu azab, Slim, ngeri ya, saudara, ya. Lius Sungkarisma, coba Lius Sungkarisma, Lius, wah. Aduh, panjangnya banyak ya, panjang banget ini, nggak bisa nulis lagi saking panjangnya nih, saudara, listnya, ya, panjang banget ini. Itu namanya azab, saudara. Gereja dipaksa jadi masjid di Turki itu kan, ya, Anda nggak boleh bikin gereja loh di Turki, saudara, sekarang. Serius. Anda bisa nggak bikin gereja di Turki? Nggak bisa, saudara. Nanti saya tak tunjukkan salah satu media ya yang membahas tentang Turki ini ya, saudara, ya. Oh, ngeri, saudara. Oh, gimana tuh, saudara? Ya. Inilah azab. Ini yang namanya azab tanpa campur tangan manusia. Emang ini gempanya ini karena kiriman bom hidroponik lagi. Bom hidroponik. Apa itu namanya? Bom hidrolik itu ya, bom hidrolik apa? Bom hidro ya. Oh, ini bom hidro ini kiriman dari Amerika ini. Gundulmu peang, saudara. Ya. Turki dan Syria, coba bayangin diazab hancur-hancuran begitu. Itu namanya azab. Coba Anda lihat Belanda, saudara, yang melindungi Geert Wilders, penista agama Islam, pembenci agama Islam. Tambah kaya, saudara. Ya kan? Anda yang katanya dijajah oleh Belanda, mengusir Belanda dengan Allahu Akbar, kurang berbakti apa Anda sama Allah, saudara? Kenapa Indonesia kena bencana terus, kere terus, saudara? Sebentar lagi bubar lagi Indonesia ini. Sebentar lagi bubar, saudara. Masih kurang apa lagi, saudara? Anda mau bukti azab apa lagi sekarang? Mumet dah, saudara. Anda mau ribut masalah azab sama saya? Mau debat azab sama saya? Sini. Kalau Anda bisa menang debat lawan saya tentang azab, saya kasih 10 juta, saudara. Saya kasih 1.000 euro. Ya, 1.000 euro itu kira-kira 16 juta. Kalau Anda bisa menang debat azab sama saya, saudara, ya. Ini azab. Kalau tadi Saifuddin, KC, Gratia Pelo Anda kena azab, kenapa saya nggak diazab sama Allah? Artinya Allahmu, iya kan? Saifuddin mah nggak ada apa-apanya sama saya, saudara. Suaranya saya lebih lantang, saudara, ya. Bukan cuman Muhammad, Islam, Allah, ya. Presiden pun saya azab semua, saudara. Negara Indonesia pun saya azab, saudara. Sayanya tambah suki, tambah ganteng, saudara. Tambah imut-imut. Gimana coba? Aduh, mumet, saudara. Lalu definisinya azab apa? Oh, tapi nanti kalau di akhirat. Oh, akhirat mah cita nanti. Kan citanya sekarang ini. Kalau citanya nanti mah walahu alam, saudara. Walahu alam. Ya kan? Citanya sekarang ini loh. Ya. Nah, ini azab ini. Inilah azab, saudara. Ini azab ini. Saifuddin itu apakah azab? Bukan, bodoh. Saifuddin itu bukan azab, itu bodoh, nggak bisa didik istrinya. KC itu namanya bukan azab. KC itu namanya dikerjain sama si Napoleon Bonaparte. Ya, apa lagi, saudara, mau cerita apa lagi? Gratia Pelo dikerjain sama Hani. Apalagi, saudara, si Hani Christian mau nangkap Fadila Mulia aja nggak bisa-bisa. Mau nangkap Fadila Mulia aja nggak masuk-masuk si Hani Christian itu. Lah iya, gimana mau masuk-masuk? Omnya Fadila Mulia yang lapor ke polisi, yang polisinya menjabat pamannya Fadila Mulia. Gimana mau nangkap Anda? Ya, nggak bisa. Ngelaporin saya, tambah nggak bisa lagi. Bingung. Nanti saya pasti nanti Allah akan mengazab.
Ya lihat saja nanti yang sial kamu apa saya. Ya kan, Agustan saja mau menghalalkan darah saya malah tak kasih uang. Malah kita kasih uang. Saudara tahu nggak ketika Turki itu mau ngirim rudal ke Yunani, saudara? Begitu Turki kena bencana, langsung Yunani kirim bantuan loh, saudara. Gereja-gereja Yunani kirim bantuan ke Turki. Padahal sama Turki mau dikirimin rudal, saudara. Betapa hebatnya orang Kristen ya, saudara. Betapa hebatnya orang Kristen ya. Setiap kali orang Kristen disakiti, diancam, mau dibunuh, dihalalkan, malah kita justru berbuat baik ya. Kita terus berbuat baik. Anak sulung mati termasuk aja. Nah iya, anak-anaknya mati. Ini Irena Handono, Stephen Indra, ini kan anaknya mati semua nih. Ini kan yang 4 di atas anaknya mati semua. Ini kan satu keluarga mati, Mega Fitria. Ya kan? Irena Handono, Stephen Indra, Yaya Waloni, Hani Christian, anaknya mati semua, saudara ya. Nah, saya belum cek tuh si Kainama sama siapa tadi. Kainama, belum cek ya. Tapi Irena Handono, Stephen Indra, Yaya Waloni, Hani Christian, anaknya mati, saudara. Ahmad Deda. Kalau kayak nama kan soalnya baru setahun kemarin ya dia tenarnya kan. Nah saya belum tahu, belum ngecek. Nanti lihat aja saudara. Lihat itu berpola orang-orang yang mengatakan dusta tentang Alkitab, orang-orang yang suka berdusta, ya itu yang memutarbalikan. Itu namanya menghujat Roh Kudus, saudara. Yudi Mulyana saja tidak berani mutarbalikkan Alkitab. Dia cuma nutupin gereja doang, saudara. Yudi Mulyana makanya anaknya Down syndrome. Tapi kalau Yudi Mulyana ikut-ikutan Irena Andana CS, Yudi Mulyana kan anaknya kan mati juga. Tapi Yudi Mulyana bertobat ya sebelum mati. Oh itu diasap Allah? Bukan, sebelum jadi Kristen dia sudah sakit. Memang sudah sakit kan, si Adi Prayitno yang ngomong kan, Yudi Mulyana sudah sakit keras. Ya kan, lalu dia cerita sama saya. Nah, makanya saya tahu, saya bilang umur saya nggak panjang lagi, Papa, udah saya nggak usah ke Jerman, nggak apa-apa, saya mau matinya di sini biar saya sama anak saya. Ya sudah, terserah. Bukan diasap, ya. Beda. Ahmad Dedat itu habis habis menipu-nipu ya, habis menghujat Roh Kudus tentang Paskah itu ya, langsung diblak saudara ya, itu namanya diasap. Itu namanya diasap, ya kan?